yang kedua pembukaan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Mari kita buka kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Mutrika, kepadanya saya persilakan. Di sana. Konektor. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu motonya ya. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala saya bisa mengisi kekosongan kajian ini. Dan seperti yang ditampilkan di slide, saya diminta oleh Umi untuk membahas tema tentang motivasi untuk para penjaga Al-Quran, motivasi untuk sahibul Quran, para ashabul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adik sekalian termasuk orang yang dicatat oleh Allah sebagai ashabul Quran. Amin. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingin bertanya dulu, apa motivasi adik-adik semua menginfakkan seluruh waktu dan umur untuk menghafal Al-Quran? Mencari ridho Allah. Terus ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok. Jadi motivasi kita untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah mencari ridho Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Al-Quran itu kita akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dimuliakan, di akhirat juga dimuliakan. Makanya dalam salah satu hadis yang sangat populer, dan saya yakin ini sering disampaikan, dan termasuk hadis yang nanti akan saya tampilkan juga sering disampaikan, tapi ini untuk mengingat terus supaya motivasinya terus terbangun. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang
mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita boleh mempelajari ilmu apa saja, kita boleh mengajar ilmu apa saja, tetapi kata Nabi yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka oleh karena itu adik-adik semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembela-pembelanya, untuk menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, jaga oleh kamu Allah, Allah pasti akan menjagamu. Apa yang dimaksud jaga Allah itu? Jaga hududallah, batas-batas hukum Allah, jaga hukukullah, hak-hak Allah, jaga awamirahu, perintah-perintah Allah, jaga nawahiyahu, larangan-larangan Allah. Maka jaminan dari Allah itu yahfadka, Allah pasti akan menjagamu, menjaga kita, menjaga keluarga, menjaga harta, menjaga ilmu, menjaga agama kita dari dunia sampai akhirat. Makanya seorang yang menolong agama Allah itu, Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita semua. Jadi yang paling utama yang harus ditanamkan dalam diri kita, motivasi untuk belajar membaca Al-Quran, berjuang untuk menghafal Al-Quran, berjuang untuk memahami Al-Quran, berjuang untuk mengamalkan Al-Quran adalah untuk menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan Al-Quran ini insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, Allah berjanji Allah akan memuliakan kita di dunia. Ini gambarnya, mohon maaf, bukan merendahkan profesinya, ya. Tapi pertanyaannya, adakah hafid Quran yang berprofesi jadi buruh lepas? Ada nggak? Tidak ada. Ada tidak hafid Quran yang profesinya tukang sapu rendahan? Tidak ada. Ini bukan merendahkan profesi, tetapi tugas manusia di dunia ini bertingkat-tingkat. Khalifah, kita itu sebagai khalifatan fil ard, sebagai generasi ditugaskan oleh Allah untuk mengurus bumi ini. Dan tugas yang disediakan di muka bumi ini bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya rendah, sekedar tukang sapu, pesuruh, ada yang jadi RT, RW, kemudian di perusahaan ada yang jadi office boy, direktur, sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian secara umum ada yang jadi pemimpin, wali kota, gubernur, menteri, presiden dan seterusnya. Nah, ini ditentukan oleh level keilmuan kita. Jadi level keilmuan kita, maka disitulah kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, seorang yang hafid Al-Quran, apalagi 30 juz hafal Al-Quran, ada nggak yang jadi tukang buruh lepas, jadi tukang sapu rendahan di jalanan itu? Jawabannya tidak ada. Saya pernah membaca postingan di WhatsApp itu, di grup, karena suka saling share ya. 4 tahun yang lalu kalau tidak salah itu ada sebuah postingan, katanya ada seorang rektor salah satu perguruan tinggi di Indonesia, dia ingin mencari metode pendidikan terbaik untuk mencetak generasi yang unggul, generasi yang cerdas, generasi yang berguna untuk bangsa dan negaranya. Kemudian seorang rektor ini pergi ke Timur Tengah, mendatangi seorang syekh yang terkemuka di Timur Tengah dan berkonsultasi sistem pendidikan seperti apa yang bisa mencetak generasi terbaik, generasi cerdas, generasi unggul yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Maka seorang syekh ini kembali bertanya kepada si rektor ini, memang selama ini pendidikan yang diterapkan di negeri Anda itu seperti apa untuk mendapatkan posisi yang terbaik itu? Lalu dia mengatakan, pendidikan di negeri kami ini minimal harus ditempuh 15 sampai 16 tahun kalau untuk mendapatkan posisi yang terbaik.
SD berapa tahun? 6 tahun. Naik ke SMP 3. Naik lagi SMA 3 tahun. D2 2 tahun. D3 S3 S1 4 tahun. S2 2 tahun. Yang ketiga doktor. Ada yang sekolah dulu, ada yang langsung nyusun kan gitu. Nah, baru mendapatkan posisi terbaik di negeri kami. Nah, kemudian kalau ada seorang lulusan SD, kira-kira profesinya apa? Kata seorang syekh ini, kata seorang rektor, ya kalau sekedar SD paling hanya sekedar buruh lepas. Dia kerja di perusahaan nggak akan diterima kalau profesinya hanya, kalau pendidikannya hanya sekedar SD, paling tukang mungut sampah ya. Kemudian kalau SMP, kalau sampai SMP jenjang pendidikannya, nanti profesinya, tugasnya di mana? Nah, itu bisa ngelamar, diterima di kantor, posisinya ya jadi cleaning service, jadi office boy gitu. Kemudian kalau sampai SMA, SMA bisa jadi karyawan pabrik, operator di sebuah pabrik perusahaan. Kalau sampai D3 atau S1, nah itu bisa jadi staf di kantornya. Dan kalau S2 itu bisa jadi manajer. Kemudian kata seorang saya itu, kalau begitu untuk mendapatkan posisi terbaik pekerjaan di negeri Anda perlu menempuh pendidikan 15 sampai 16 tahun. Nah, sekarang coba saya ingin tanya, kata saya itu, kira-kira kalau Anda belajar Al-Quran 6 tahun, hafal nggak Al-Quran? Insya Allah tidak terganggu oleh pekerjaan, pikiran, kesibukan apapun. Fokus selama 6 tahun menghafal Al-Quran, dijamin bisa hafal. Karena inna nahnu nazzalnal Quran wa inna nahnu lahafidun wa laqad yassarnal Quran lil muzakkir. Kami memudahkan Al-Quran untuk orang-orang yang mau berzikir, yang mau mengingat ayat-ayat Al-Quran itu. Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah, walaupun pada asalnya mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan ya. Terutama melawan malesnya itu ya. Melawan males, syahwat-syahwat ingin buka handphone itu ya. Ada kejenuhan. Tetapi ketika sudah mendapatkan kenikmatan, kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada yang lainnya gitu. Karena Allah sudah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal bim muzakkir. Allah sungguh benar-benar, kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Kenapa kamu tidak termasuk mengingat? Sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Kenapa kamu tidak termasuk yang mempelajari? Jadi kalau fokus 6 tahun kita menghafal Quran, insya Allah hafal. Kemudian kalau ditambah lagi 3 tahun, ini katakan jenjang SMP. Kata Syekh itu menghafal hadis 3 tahun. Kira-kira hafal nggak ratusan hadis? Insya Allah hafal. Kemudian tambah lagi 3 tahun. Ini jenjang SMA. Belajar tafsir Al-Quran. Bisa nggak? Insya Allah. Tambah lagi 3 tahun lagi, pendalaman terus. Maka waktu 15 tahun ini, anak ini sudah hafal Al-Quran, hafal ratusan, bahkan mungkin ribuan hadis kalau cerdas. Kemudian hafal juga tafsirnya, menguasai, mendalami isi kandungan Al-Qurannya. Kira-kira ada tidak, kata seorang syekh ini, yang hafal Al-Quran 30 juz, hadis ratusan, hafal juga, memahami juga isi kandungan Al-Quran, yang pekerjaannya hanya sekedar buruh lepas? Tidak akan ada. Pasti posisinya terbaik. Dan orang yang sudah berhasil menghafal Al-Quran, apalagi 30 juz, beberapa juz saja sudah besar sekali pengaruhnya, maka kapasitas otaknya ini akan berkembang luas. Di otak kita itu katanya ada 200 miliar sel. Ini besar sekali kapasitas otak kita itu. Jadi untuk menyimpan Al-Quran ini ya masih banyak spesifikasinya. Tetapi karena otak yang besar potensinya ini tidak digunakan, ya akhirnya ibarat punya handphone canggih, memorinya besar tapi aplikasinya tidak ada gitu. Padahal kapasitas otak kita itu begitu besar. Dan kalau kita sudah menghafal Al-Quran, maka Allah akan memudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya.
Kalau belajar ilmu-ilmu yang lain itu gampang. Justru yang susah itu Al-Quran. Kalau Quran sudah bisa dilalui, sudah bisa dikaji dengan baik, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah. Maka kemudian seorang rektor itu mulai paham bahwa pendidikan, sistem pendidikan yang terbaik untuk mencetak generasi cerdas, generasi unggul, generasi yang berguna untuk bangsa dan negara itu tidak ada yang lebih baik daripada sistem pendidikan Al-Quran. Hatta orang itu tidak pernah belajar formal, tidak pernah SD, tidak pernah SMP, nggak pernah SMA, nggak pernah, dengan mempelajari Al-Quran, karena ilmu itu tidak harus selalu ada di pendidikan formal. Dia akan meningkat ilmunya, kualitas dirinya akan meningkat lebih baik daripada orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran. Makanya ini sebuah renungan bagi kita, bahwa tidak ada orang yang hafid Quran, apalagi hafid hadis, juga memahami ilmu-ilmu tafsir, dia mendapatkan pekerjaan yang rendah, pasti dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh kemuliaan dunia. Makanya Nabi SAW, nah di dalam hadis pernah menyampaikan, yang hadis ini pada awalnya disampaikan, kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab. Sumbernya dari sahabat Amir bin Wasilah, anna Nafi abna Haris, anna Nafi abna Abdul Haris, sesungguhnya Nafi bin Abdul Haris lakiya Umar bi Usfana, pernah bertemu dengan Umar di Usfan, sebuah tempat bernama Usfan. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah, dan ketika itu Umar menugaskan Nafi untuk mengurus kota Mekah. Faqala, kata Umar, manis ta'mata ala ahlil wadi. Kata Umar bin Khattab, siapa yang mengurus penduduk wadi itu? Penduduk wadi maksudnya penduduk Mekah, karena wadi itu lembah di antara gunung-gunung, atau lembah yang ada air disebut wadi. Jadi Mekah itu memang batnul wadi, perutnya lembah gitu. Makanya kalau banjir itu kerendam, karena memang dataran paling bawah. Siapa yang mengurus wadi itu? Siapa yang mengurus Mekah? Kemudian kata Abdul Haris, yang mengurus Mekah itu adalah Ibnul Abza, orang yang bernama Ibnul Abza. Qala wa man Ibnul Abza? Siapa Ibnul Abza itu? Ibnul Abza itu adalah maula min mawalina, salah satu hamba sahaya kami. Nah, ini sebutan untuk hamba sahaya. Nabi, para sahabat menyebut hamba sahaya itu tidak disebut abdun, tapi disebut maula, kekasih-kekasih kami. Itu maula min mawalina, itu salah satu hamba sahaya dari hamba-hamba sahaya kami. Faqala, Nabi bersabda, fastakhlafta alaihim maula. Loh, kenapa Anda menugaskan seorang hamba sahaya untuk mengurus Mekah? Qala, kata Abdul Haris kepada Umar, innahu qari'un li kitabillah. Dia itu seorang qari terhadap kitab Allah. Artinya maksudnya qari itu orang yang hafal Al-Quran, menguasai Al-Quran. Seperti dalam syarat untuk menjadi imam itu kan disebutkan, yang paling pertama itu adalah aqra'ukum li kitabillah. Siapa yang berhak untuk menjadi imam salat? Kata Nabi SAW, aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling aqra', paling banyak hafalannya, paling mengerti terhadap kitab Allah, itulah yang berhak untuk menjadi imam, hatta dia masih kecil gitu. Maka ketika Umar bertanya kepada Nafi bin Abdul Haris, kenapa hamba sahaya disuruh ngurus Mekah? Memang dia bisa. Kata Abdul Haris, innahu qari'un li kitabillah. Dia itu qari, orang yang hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid. Dia juga menguasai ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Makanya aku tugaskan untuk mengurus Mekah. Qala Umar berkata, amma nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Ya, memang benar. Sesungguhnya Nabi kamu pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang yang diangkat kedudukannya dengan
Al-Quran. Seorang hamba sahaya bisa ditugaskan menjadi pemimpin sebuah kota. Tapi kemudian wa yadau bihi akharin, Allah juga merendahkan sebagian yang lainnya. Jadi ada orang yang ditinggikan dengan Al-Quran. Siapa dia? Sahabat-sahabat Al-Quran, pelayan-pelayan Al-Quran, pembela-pembela Al-Quran. Dia ditinggikan kedudukannya di sisi Allah, di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ada juga yang direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka Quran ini kalau diibaratkan ibarat cahaya, ini ibarat sinar. Ada yang mendapatkan manfaat dari sinar itu, ada yang mendapatkan bahaya dari sinar itu. Siapa yang mendapatkan manfaat? Orang yang sehat. Yang mendapatkan bahaya, orang yang sakit mata. Nah, dengan Quran ini ada yang mendapatkan manfaat. Siapa? Orang-orang yang terbuka hatinya untuk menerima Al-Quran. Siapa yang mendapatkan madarat? Orang-orang yang terkunci hatinya karena ada penyakit, ada kesombongan. Nah, ini janji pertama, janji Allah di dunia. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang hamba sahaya pun, hamba sahaya ini orang yang paling rendah di muka bumi. Sampai Jumatan saja tidak wajib, hak waris tidak boleh diberikan. Kemudian menikah harus izin tuannya. Nah, seorang hamba sahaya saja bisa jadi pemimpin karena menguasai Al-Quran. Kemudian yang kedua, janji Allah, orang yang menjaga Al-Quran oleh Allah akan dimuliakan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia, di akhirat juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah muliakan para ashabul Quran ini pada saat dia berada di mahsyar. Mahsyar itu tempat perkumpulan nanti ketika manusia yang pertama sampai yang terakhir kumpul di sana. Karena kata Nabi SAW, bainal abdi wa bainal jannah sab'u iqab. Antara hamba dan surga itu ada 7 siksaan. Maksudnya iqab di sini lebih tepat maknanya bukan siksaan, tapi kesulitan. Antara hamba dan surga itu ada 7 kesulitan. Nabi menyebutkan ahwanwa al-maut, kesulitan yang paling ringan itu maut. Banyak orang yang ketika menghadapi hidup susah, ya terlilit hutang, ada masalah, ya Allah maning hoswe benghar gitu. Bukan hos maut. Nah, padahal dengan kematian itu memang urusan dunia selesai. Tapi urusan yang lebih berat dan lebih lama sudah berada di hadapannya. Kenapa? Kematian itu kesulitan paling ringan. Makanya Nabi mengingatkan, seberat apapun ujian hidup yang menimpamu, jangan meminta mati. Kalau mau minta dua-duanya. Apa doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairon li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup lebih baik. Wa tawaffani makanatil wafatu khairon li. Wafatkan aku kalau memang wafat ini lebih baik. Kalau sudah tiada pilihan, menghadapi sakit yang berat, tidak kunjung sembuh, dokter pun sudah angkat tangan, kita pun sudah menyerah dengan kondisi itu, maka boleh minta maut, minta mati, tapi minta dua-duanya. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup lebih baik, matikan aku jika memang mati lebih baik. Kenapa? Kematian ini kesulitan paling ringan, dan setelah ini akan ada kesulitan lebih berat. Yang kedua, as-su'al, fitnah kubur. Ini juga sulit, menjawab pertanyaan di alam kubur. Makanya ketika kita mengantarkan jenazah, selesai pekuburan, selesai upacara pekuburan, berdiri dulu, doakan, meminta kepada Allah supaya saudara kita, sahabat kita ini diberi ketenangan pada saat menjawab pertanyaan. Yang kedua, yang ketiga, kesulitan saat dibangkitkan. Kemudian yang keempat, kesulitan pada saat di mahsyar ini. Matahari didekatkan, 7 matahari didekatkan, 1 hasta. Sekarang jarak matahari berapa juta kilometer? Kalau jam 12 panas gak? Apalagi di Mekah ya, sampai 40-50 derajat Celcius. Seperti setrika didekatkan gini kan, sampai perih panasnya itu.
Apalagi ini 7 matahari didekatkan. Orang berkeringat dengan keringat yang deras sampai tenggelam. Ada yang tenggelam seluruh tubuhnya, ada yang tenggelam sampai di leher, ada yang tenggelam sampai di dada, ada yang tenggelam sampai di pinggang, lutut, mata kaki, dan ada juga yang selamat. Pada saat itu orang sibuk mencari syafaat. Pertama datang ke siapa? Ini di hadis Bukhari. Pertama datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, anta abul bashar, engkau ini adalah bapaknya manusia. Tolong kami. Lihat anak-anakmu kesulitan begini, diam aja, tolong kami. Kemudian kata Adam, nafsi nafsi, nafsi saja, masing-masing saja. Kenapa? Saya juga punya dosa kepada Allah. Apa dosa Adam? Saya pernah dilarang mendekati sebuah pohon, tapi bukan hanya didekati, dimakan juga. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajara. Ternyata bukan hanya didekati, dimakan. Akhirnya diturunkan oleh Allah ke level ini ya. Dari surga tempat tinggalnya yang lebih bagus, turunkan ke level yang agak rendah, ke surga dunia ini gitu. Saya juga punya dosa, nafsi saja. Coba datang ke Nabi siapa yang kedua? Nabi Nuh alaihissalam. Datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, engkau adalah awalur rasul yang pertama, tolong aku, bela aku di hadapan Allah. Kata Nabi Nuh, nafsi masing-masing saja. Kenapa? Saya juga punya dosa. Apa dosa Nabi Nuh? Menggunakan doa mustajab untuk menghancurkan kaumnya. Harusnya doa itu dipakai untuk bagaimana kaumnya mendapatkan hidayah, karena setiap nabi itu memiliki doa mustajab. Bahasa Sunda itu saciduh metu saucap nyata. Semua nabi punya. Nabi Nuh alaihissalam malah digunakan untuk menghancurkan kaumnya. Ya Allah, hancurkan saja. Karena kalau dibiarkan hidup, mereka akan melahirkan generasi-generasi yang kafir, yang dolim. Maka hancurkan saja ya Allah. Merasa berdosa. Dan ternyata di akhirat Allah marah. Nafsi. Coba datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Nafsi masing-masing aja. Kenapa? Saya punya dosa kepada Allah. Dosanya apa? Kadzabtu salasa kadzabat. Saya pernah dusta 3 kali. Kurang sabaraha kali ngebohong. Dan ternyata kalau kita lihat dosa Nabi Ibrahim ini itu bukan dusta. Dusta yang pertama, Nabi Ibrahim itu ketika diajak ibadah oleh bapaknya, yuk Ibrahim ibadah. Ya, kalau kita mau ke masjid, ini mah nyembah berhala. Nabi Ibrahim saat itu belum berani berterus terang menolak ajakan ayahnya. Maka Nabi Ibrahim itu agak bohong sedikit. Aduh, ini sakim, bapak sakit nih saya, nggak bisa pergi ke gereja, nggak bisa pergi ke tempat ibadah, saya sedang sakit. Padahal tidak sakit. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat, tidak menyembah berhala. Kemudian bohong yang kedua apa? Ketika menghancurkan berhala, kemudian setelah itu ditangkap dan diinterogasi, hei Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Tidak, tuh yang paling besar. Wa kabiruhum, yang paling besar. Sok tanya ke yang paling besar. Kata si raja, bagaimana saya bisa ngomong dengan berhala yang tidak bisa ngomong? Kata Nabi Ibrahim, kalau tahu tidak bisa ngomong, kenapa disembah gitu? Kira-kira ini bohong bukan? Kalau menurut anak muda mah ini mah dialog intelektual, ngajak mikir. Kalau kata si Kabayan mah mikir atau tolong. Kenapa yang tidak bisa ngomong disembah juga gitu? Nah, itu bohong yang kedua katanya. Kemudian bohong ketiga, ketika hijrah ke Mesir. Di Mesir itu dikuasai oleh raja dolim yang suka ngerebut istri orang gitu. Jadi kalau ada laki-laki punya istri cantik, suaminya dibunuh, istrinya direbut gitu. Dan Nabi Ibrahim kedapatan oleh orang-orang kerajaan, wah, ya Tuan Raja, ada seorang anak muda bareng dengan istri yang cantik setengah dunia katanya. Siapa istri yang cantik setengah dunia? Siti Saroh. Jadi Siti Saroh itu katanya wanita cantik gitu, setengah dunia. Mana? Bawa ke sini. Nabi Ibrahim tahu, wah dibunuh nih. Kata raja, hei Ibrahim, man hiya? Ini siapa ini? Nabi Ibrahim kalau jujur
saya pasti dibunuh. Nabi Ibrahim akhirnya bohong sedikit. Hiya ukhti, ini saudari perempuan saya. Maka Ibrahim dilepaskan, istrinya ditahan. Tapi terus berdoa, dititipkan kepada Allah. Sarah juga berdoa minta dilindungi oleh Allah. Dan doanya dikabul. Ketika Siti Saroh mau disentuh oleh raja, setruk rajanya itu. Kemudian kata raja, aduh Saroh, saya minta ampun, doakan saya supaya sembuh lagi. Janji saya nggak akan ganggu kamu lagi. Kemudian Siti Saroh berdoa lagi, sembuh lagi. Setelah sembuh mau goda lagi. Pas begitu mau dipegang, setruk lagi. Nah ini jampe buat para akhwat ya. Kalau ada yang ganggu, doakan aja. Sing setruk. Nah, kemudian kata raja, janji saya nggak akan ganggu kamu lagi. Doakan lagi saya supaya sembuh. Didoakan lagi, sembuh lagi. Begitu sembuh, lupa lagi. Mau goda lagi, mau ganggu lagi, setruk lagi. Sampai 3 kali. Kemudian setelah itu kata raja, hei kalian semua, kalian ini bawa setan ke saya ini, bukan bawa manusia. Dan akhirnya si raja berjanji tidak akan mengganggu Sarah lagi. Dan kemudian memberi hadiah seorang hamba sahaya bernama Siti Hajar. Dan itulah yang kemudian menjadi istrinya yang melahirkan Ismail. Nah ini bohong Nabi Ibrahim. Kadzabtu salasa kadzabat, saya pernah berbohong 3 kali. Allah marah. Kira-kira ke kita marah nggak Allah ini? Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Ibrahim, Allah sedang marah padaku saat ini dan Allah tidak akan marah lagi semarah ini. Kemudian datang lagi ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga nafsi-nafsi, masing-masing saja. Saya juga punya dosa kepada Allah. Apa dosa Nabi Musa? Saya pernah nonjok seseorang yang tidak berhak, kemudian mati. Karena kerasnya pukulan itu ditonjok sampai mati gitu. Dan orang ini tidak berhak untuk dibunuh, membunuh secara tidak sengaja. Allah marah kepadaku dan Allah tidak akan marah lagi semarah ini. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan. Tapi Nabi Isa dalam hadis itu tidak menyebut dosa. Coba datang ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammadlah yang memberi syafaat. Itu yang disebut syafaatul uzma. Nah, di luar itu, di samping syafaat dari Nabi SAW, ada syafaat khusus yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Itu adalah li ashabil Quran, terhadap sahabat-sahabat Al-Quran. Ini hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam bab membaca Al-Quran dan surat Al-Baqarah. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, baca oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi pembela terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran, terhadap orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Iqra'u zahrawain, baca oleh kamu 2 bunga. Nah, ada 2 surat yang disebut 2 bunga Al-Quran. Apa 2 bunga Al-Quran itu? Al-Baqarah wa surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, maka 2 surat ini akan datang pada hari kiamat, ka'annaha ghamamatani, seolah-olah atau seakan-akan keduanya bagaikan awan yang besar, au ka'annaha ghayatani, atau seolah-olah kelompok yang besar dari burung-burung yang besar. Nah, firqani min tairis sufuf tuhajani, bagaikan 2 kelompok burung-burung yang safnya itu lebar-lebar dan kemudian akan menaungi an ashabiha, terhadap orang-orang yang membacanya, yang menjadi sahabatnya. Jadi Al-Quran pada saat nanti matahari, 7 matahari didekatkan, maka Al-Quran ini akan menaungi kita semua. Ada yang dinaungi dengan aras, kan? Ada yang dinaungi dengan Al-Quran. Nah, ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan di akhirat kepada para sahabat-sahabat Al-Quran. Maka kata Nabi, Iqra'u surat Al-Baqarah, baca oleh kamu surat Al-Baqarah. Fa in akhadaha barakatun wa tarakaha hasratun. Karena orang yang mengambilnya akan mendapatkan berkah, orang yang meninggalkannya akan mendapatkan kerugian.
wala tastati'uha al-batalah, dan sihir pun tidak akan mampu menghadapinya. Kebal sihir gitu. Nah, ini salah satu keutamaan kemuliaan para sahabat-sahabat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di akhirat Allah akan memuliakan sahabat Al-Qur'an itu, dimuliakan pada saat di surga. Pada saat di surga Allah akan memerintahkan kepada sahabat Al-Quran ini untuk menempati sebuah tempat yang sangat istimewa. Dan ternyata kedudukan seseorang di surga itu katanya ditentukan oleh bacaan Al-Qurannya. Yang dimaksud bacaan Quran di sini adalah hafalan Al-Qurannya, bukan hanya sekedar membacanya. An Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, iqra wartaqi waratil. Iqra, bacalah oleh kamu. Wartaqi, naiklah. Waratil, dan tartilah. Naiknya tenang, jangan tergesa-gesa. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena kedudukanmu di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ditentukan di akhir ayat yang engkau baca. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, punya kedudukan nggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Jaminan Allah yang akan mendapatkan kedudukan di akhirat di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang istimewa adalah sahibul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, terlebih lagi adalah hafid Al-Quran. Nah, ini keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat, supaya mendapatkan pembelaan dari Al-Quran? Karena semua juga ada caranya, tidak serta-merta setiap orang baca Quran dapat syafaat. Nah, siapa orang yang bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini? Ada 4 cara yang dapat memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Cara yang pertama adalah belajar membaca. Belajar membaca yang benar, itu dulu. Kemudian yang kedua, rajin, rutin untuk membaca. Terlebih lagi menghafalnya. Yang ketiga, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Kemudian yang keempat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, bisa diulang. Pertama, belajar membaca. Yang kedua, rutin membaca. Yang ketiga, berusaha memahami. Yang keempat, berusaha mengamalkan. Ini 4 cara supaya kita mendapatkan syafaat, supaya kita mendapatkan pembelaan dari Al-Quran. Yang pertama, belajar membaca yang benar. Ini dulu. Sekarang banyak gak yang belum bisa baca Quran? Banyak sekali. Saya itu termasuk yang punya banyak santri, dan santrinya itu ada yang direktur, ada yang kolonel, para pejabat, tapi baca Quran belum bisa. Baru belajar ikro, a, ba, ta, sa gitu. Ternyata masih banyak orang-orang yang belum hafal, belum bisa membaca Al-Quran. Maka kalau kita ingin mendapatkan pembelaan syafaat dari Quran, pertama belajar baca yang benar. Karena ini bahasa Allah, ini bahasa wahyu, ini bahasa Arab yang pelafalannya harus mengikuti lafal-lafal orang Arab. Kalau urusan irama itu mah tergantung suaranya gitu. Makanya hadis yang mengatakan zinus aswatakum zinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu. Biasanya suka ada yang mengartikan dengan iramamu gitu. Bagaimana kalau tidak bisa berirama? Nah, makanya kalau hadis ini saya pahami dengan metode balaghah, ini takdim takhir gitu. Maksudnya hiasi suaramu dengan Al-Quran. Karena mulut
yang tidak pernah dipakai baca Quran itu ibarat bangunan atau rumah yang roboh. Kalau urusan suara mah itu mah rizki dari Allah itu. Makanya kalau kita belajar irama, ada yang bisa menguasai, ada yang tidak. Saya 3 tahun, bahkan 7 tahun belajar irama kiroah yang metode mu'amar itu. Di satu kelas itu ternyata tidak bisa menguasai semuanya. Dan salah satu kendalanya itu suara gitu. Dan suara ini nampaknya ada gen juga gitu. Makanya salah satu yang menunjang seorang bisa bagus suara membaca Quran itu ya bakat juga gitu. Di samping kerajinan, ketekunan, banyak latihan, guru yang bagus, gurunya harus bagus gitu. Kalau mau bagus ya bergurulah ke yang suaranya bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu ada bakat juga gitu. Kalau tidak ada bakat ngagaleong ya susah gitu. Nah, tapi minimal bisa dipoles gitu. Jadi kalau kita berjuang mengikuti guru-guru qiraah yang iramanya bagus, latihan terus-menerus tanpa kena lelah, tidak menyerah, minimal walaupun suara pas-pasan dipoles itu. Bisa dipoles, berbeda dengan yang tidak pernah belajar sama sekali. Makanya makna yang tepat dalam hadis itu bukan hiasi Quran dengan suaramu, tapi hiasi suaramu dengan Al-Quran gitu. Karena sejelek-jeleknya suara kalau terus dilatih mah pasti ada sedikit perubahan. Nah, yang pokok belajar yang benar, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, hukum-hukum hurufnya dan lain-lain. Nah, ini jaminan dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, seorang mahir membaca Quran nanti dikumpulkan pada hari kiamat ma'as safaratil barara kiramil barara, bersama para malaikat yang mulia, yang berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bararah itu yang taat, berbakti, la ya'sauna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang perintah Allah. Wallazi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yata'ta'u fi, terbata-bata. Terbata-bata itu gimana? Ya kayak anak-anak gitu. A gitu. Mi kan gitu ya. Ada yang memanjangkan itu, yang nggak panjang dipanjangkan, itu bukan niat memanjangkan, mikir itu. Sambil mikir jadi paralanjang gitu. Ada yang terbata-bata gitu. Nah, dimotivasi oleh Nabi. Siapa yang membaca Quran, belajar Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun la, berat sekali untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, karena bagi pemula itu berat sekali. Ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dari mana? 1 dari membaca Al-Quran, yang kedua dari usahanya, kesungguhan usahanya. Jadi bukan dari nya gitu. Bukan dari terbata-batanya, tapi dari kesungguhan usahanya. Maka cara pertama untuk mendapatkan syafaat Quran itu belajar Al-Quran yang benar. Tidak mungkin kita mendapatkan syafaat kalau tidak belajar membacanya gitu. Karena beda membaca Latinnya dengan membaca Arabnya. Kemudian yang kedua, rajin, rutin untuk membacanya. Bahkan kalau bisa menghafalnya. Karena kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, lalu ditinggalkan, hilang lagi. Karena Quran ini bagaikan binatang yang lingas. Kalau tidak diikat dengan cara murojaah, terus-terus dihafal, ya bisa hilang lagi, bisa lupa lagi. Nah, makanya salah satu kunci untuk menjaga Al-Quran adalah kita harus menghafal. Kalau kita ingin hafal Al-Quran, minimal kita baca 350 kali ulang. Ada yang sudah hatam 350. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan sampai 350 kali. Nah, baru kata para ulama hafid-hafid itu bisa nancep. Seperti hanya kita surat Al-Fatihah kan nggak pernah lupa. Kenapa? Sehari berapa kali itu dibaca surat Al-Fatihah. Jadi bagaimana bisa lupa surat Al-Fatihah? Karena setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu bagaimana caranya menjaga Al-Quran? Ya caranya seperti menjaga surat
Al-Fatihah dibacalah setiap hari gitu. Dan Nabi SAW memotivasi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan Allah meribakan itu, direntenkan, diribakan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dilipat ganda lagi menjadi 10 kali kebaikan. Lalu Nabi menjelaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu sudah 3 huruf. Berarti sudah mendapatkan 30 pahala. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Ya? Berapa huruf Bismillah? 19 huruf ya. Berarti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah mendapatkan pahala 190 pahala. Apalagi kalau kita membaca satu halaman, satu surat, satu juz Al-Quran, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Makanya cara untuk mendapatkan syafaat Quran itu rutin, rajin untuk membacanya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fi syahrin, baca oleh Quran 1 bulan, tamatkan 1 bulan. Seperti bulan Ramadan kan, tiap hari 1 juz, 1 juz. Qultu ajidu kuatan, ya Rasul, saya kuat lebih dari itu. Kalau begitu, iqra'u fi sab'in wala tazid ala dzalik. Baca Quran itu dalam 7 hari dan jangan tambah dari situ. Karena kalau lebih dari 7 hari mungkin kalau apalagi yang belum hafid benar, itu bisa rusak bacaannya. Tapi saya temukan dalam Musnad Ahmad, ternyata Nabi mengizinkan juga sampai 3 hari. Iqra'ul Quran fi kulli salas. Jadi pertamanya sahabat ini nantang, ya Rasul, saya mah lebih dari itu juga bisa menamatkan Quran kurang dari 1 bulan. Kalau begitu baca olehmu 15 hari. 15 hari juga masih bisa lebih dari itu, baca oleh kamu 7 hari. 7 hari juga masih bisa lebih dari itu. Kalau bisa, kalau kuat baca 3 hari. 3 hari bisa tamat gak? Bisa. Kalau yang sudah hafal, yang sudah lancar, sejuz itu paling berapa jam? Setengah jam juga ya sudah bisa. Waktu dipakai 24 jam atau 12 jam. Kalau kita terus-terusan menamatkan 3 hari itu bisa, tapi jangan lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, cara untuk mendapatkan syafaat Al-Quran adalah berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Kaji, jangan hanya sekedar membaca lafadznya saja. Kalau kita hanya membaca lafadznya, terjemahnya nggak tahu, apalagi maknanya, itu ibarat monyet ngagugulung Quran. Coba monyet kasih Quran, ngerti nggak? Nggak ngerti. Ini teh apa sih maksudnya? Hanya ibarat denger lagu bahasa Inggris, artinya nggak tahu kan gitu. Jadi kenapa kita harus berusaha untuk memahami Al-Quran? Supaya bisa menikmati. Kenapa banyak seperti guru kita Al-Ustaz Saiful Islam itu suka nangis kalau membaca Quran itu? Karena ngerti. Imam-imam Masjidil Haram kalau membaca Quran itu nangis karena mengerti. Nabi dan para sahabatnya ini seperti diceritakan dalam hadis ini, ketika Nabi wafat, ketika Nabi sakit menjelang wafat kan, Nabi itu sampai nggak kuat bangun. Kemudian kata Nabi, muru Abu Bakrin yusolli bin nas, perintahkan Abu Bakar jadi imamku, jadi imam untuk orang-orang, ganti ngabadala Nabi. Qalat Aisyah, inna Abu Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi'in nasa minal buka. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau berdiri di tempat sholatmu, dia suaranya tidak akan bisa didengar oleh manusia, tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada makmum karena nangis. Kenapa Abu Bakar nangis? Karena faham, karena mengerti, karena menikmati bacaan Al-Quran. Famur Umar, coba perintahkan Umar, fayusalli, supaya menjadi imam. Kata Nabi, muru Abu Bakrin, Abu Bakar saja, fayusalli linnas, supaya jadi imam. Kata Aisyah li Hafsah, coba
sampaikan oleh Muhabsah, Abu Bakar itu kalau berdiri di tempat Rasul sholat, dia tidak akan bisa memperdengarkan suaranya kepada makmum karena desakan tangisannya. Tapi ternyata Nabi tetap memerintahkan kepada Abu Bakar, walaupun Abu Bakar suka nangis. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa Abu Bakar nangis? Karena dia memahami, mengerti apa yang dia baca. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, pahami Al-Quran itu. Jangan hanya membaca, menghafal teksnya, tapi pahami bahasanya, pahami tafsirnya, sehingga kita bisa menikmati. Terlebih lagi kita memahami ilmu-ilmu balaghah, ilmu-ilmu sastra Al-Quran. Dalam salah satu ungkapan seorang ulama, man lam yadzuq kalamal balaghah, lam yadzuq halawatal arabiyah. Siapa yang tidak pernah merasakan manisnya kalimat-kalimat balaghah, kalimat-kalimat sastra Arab, dia tidak akan bisa menikmati manisnya bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya Al-Quran, pelajari bahasanya. Bahasa Al-Quran ini bahasa sastra tertinggi yang tidak dapat terkalahkan oleh sastrawan-sastrawan ternama di zamannya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengerti bahasanya, mengerti isi kandungannya, kita akan menikmati bacaan Al-Quran itu, bahkan sampai nangis ketika membaca itu, seperti hanya Nabi dan para sahabat dan para ulama-ulama yang terkemuka. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling penting, adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi tidak cukup belajar, tidak cukup membaca rutin, tidak cukup mengerti isi kandungan, tapi juga harus mengamalkan Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, banyak ruba talil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang-orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa? Dia hanya membaca dan tidak sampai ke tenggorokannya, hanya di lidah saja, tidak diamalkan. Maka dia membaca Quran dilaknat oleh Al-Quran. Bahkan kata Allah di dalam surat Toha 124 sampai 126, orang yang membaca Al-Quran, sudah menerima Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekarang di dunia melihat, pada hari kiamat buta. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innallahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit juga di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sementara kami waktu di dunia ini melihat? Qala, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu lupakan ayat itu. Ayatnya sudah dibaca, dilupakan. Ayatnya sudah dihafal, dipelajari, dilupakan, tidak diamalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, gantian, hari ini aku lupakan kamu dan kamu kumpulkan dalam keadaan buta. Nah, makanya ini yang paling utama. Setelah kita belajar membacanya, kemudian rutin membacanya, belajar memahami isi kandungannya, dan kemudian yang paling utama yang keempat adalah mengamalkannya. Nah, dengan 4 cara ini, insya Allah kita akan mendapatkan syafi'an li ashabi. Quran itu akan menjadi pembela terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, barangkali itu sesuai perjanjian sudah jam 8.30, dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bangga. Hadis apa? Oh, penghafal Quran yang menjadi bahan api neraka. Itu banyak hadisnya.
Salah satunya adalah orang yang belajar Al-Quran tapi tidak ikhlas. Ada 3 orang yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama qari'ul Quran, yang kedua yang meninggal dalam perang, di medan perang membela agama Allah, yang ketiga orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dan yang paling pertama akan digugat di hadapan Allah itu adalah qari'ul Quran. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu membaca Al-Quran? Maka orang ini akan menjawab, saya membaca Al-Quran itu karena Allah. Kemudian kata Allah, kazabta, kamu ini dusta. Kamu belajar Al-Quran bukan karena Allah, tapi liuqala qari'un, supaya kamu dipanggil tukang qari, supaya kamu dipanggil seorang hafid Al-Quran, diundang kemana-mana, ceramah kemana-mana, menyampaikan Al-Quran. Kamu bukan karena Allah, tapi kamu ingin dipanggil hafid Al-Quran, ingin dipanggil qari'ul Quran. Maka kata Nabi, fasuhiba finnar, orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Makanya ini motivasi niat, teruskan. Mau apa kita menghafal Al-Quran itu? Mempelajari Al-Quran itu mau apa? Harus karena Allah, mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan kemuliaan Allah. Dan kalau kita sudah dimuliakan Allah, tidak perlu kemuliaan dari manusia. Allah akan memberikan kepada kita rizki dari arah yang tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Allah memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Kemudian yang kedua, orang yang mati pada saat membela agama Allah. Ditanya, kenapa kamu berperang mati-matian sampai mati di medan perang? Ya Allah, saya berjuang dalam rangka membela agama Allah. Kata Allah, kazabta, kamu juga bohong. Kamu berjuang bukan membela agama Allah, tapi liuqala jariun, kamu mau dipanggil pahlawan, ingin gelar, ingin pamer saja kekuatan, bisa berkelahi, main pedang dan lain sebagainya. Maka orang yang mati dalam keadaan berperang membela agama Allah ini juga fasuhiba finnar, dilemparkan ke dalam neraka karena salah niat. Kemudian yang ketiga, seorang yang setiap ada kesempatan mengeluarkan harta, dia keluarkan. Sodakoh, infak, zakat, wakaf, hibah, dan lain-lain. Kemudian pada hari kiamat ditanya juga oleh Allah, kenapa kamu mengeluarkan banyak harta untuk ini, untuk itu? Dia menjawab, saya mengeluarkan harta ini lillahi ta'ala, karena Allah. Kata Allah, kazabta, kamu bohong. Kamu mengeluarkan banyak harta bukan karena Allah, tapi liuqala jawadun, kamu mau dipanggil orang yang dermawan. Maka ketiga orang ini fasuhiba finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Makanya motivasinya, niat itu motivasi. Apa motivasi kita untuk mempelajari Al-Quran? Oleh karena itu yang saya tanyakan pertama, motivasi kita belajar Quran apa? Motivasi kita adalah mencari ridho Allah untuk mendapatkan kemuliaan Allah itu. Karena ternyata yang hafid Quran pun belum tentu selamat kalau niatnya tidak ikhlas. Ya, ada lagi? Dari ikhwan ada? Dicukupkan? Ya, Mang. Ya, mahar dengan Al-Quran. Ada target itu. Ya, pertama menghafalnya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau terkait mahar Al-Quran itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi tidak termasuk yang tadi itu. Jadi tidak termasuk yang salah niat itu. Jadi pertama, niat itu harus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Ini yang pokok. Kemudian niat yang kedua, ingin memberikan mahar karena tuntutannya boleh saya dinikah oleh kamu, tapi maharnya harus 15 juz. Nah, karena saking cintanya ke si yang tercinta ini, akhirnya ditempuh berjuang ya. Mas antren di sini sampai 15 tahun. Sajuz setahun. Nah, itu nggak apa-apa gitu.
Karena memang mahar dengan Al-Quran ini mah ada dalilnya, diizinkan oleh Nabi. Yaitu ketika ada seorang sahabat ditanya uang nggak punya, ditanya cincin dari besi pun tidak punya. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah kahayang ayak, keueuh gitu. Akhirnya, kira-kira apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Sok itu pakai mahar. Gitu. Jadi itu mah ada dalilnya, tidak termasuk yang menyimpang dari niat. Gitu. Ya, saya kira cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pada pagi ini menambah motivasi kita untuk terus berjuang mengkaji, mempelajari dan menghafal ayat Al-Quran, dan paling utama adalah mengamalkan Al-Quran. Kita akhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.